Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyuniar Pamungkas, salah satu staf pengajar di Prodi Pariwisata Bahari FPIK Unpad. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan mengenai perencanaan pariwisata. Nah, baik, di sini kita mulai masuk ke kerangka berpikir perencanaan pariwisata. Jadi di sini kita mengelompokkan dari sisi supply and demand-nya. Nah, kemudian di sini demand atau misalkan market atau misalkan wisatawannya gitu, kita harus mampu mengidentifikasi apa yang memotivasi mereka mengunjungi sebuah destinasi wisata, kemudian preferensi mereka dari mana, kemudian apa yang menjadi harapan mereka ketika mengunjungi sebuah destinasi pariwisata. Nah, kemudian dari sisi supply berarti di sini adalah produk wisatanya itu sendiri. Tadi dikatakan adalah merupakan gabungan komponen dari atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Nah, kemudian bertemu menjadi sebuah perencanaan di mana perencanaan pariwisata tersebut mampu memberikan kepuasan yang utama terhadap wisatawan, kemudian manfaat ekonomi, kemudian perlindungan sumber daya, jangan lupa kemudian partisipasi dari masyarakat. Oke, dari sisi permintaan gitu, pemenuhan kebutuhan atau kepuasan wisatawan dari segmen pasar yang ada di dalam suatu wilayah geografis yang direncanakan. Kemudian kita mampu mengidentifikasi keinginan dari wisatawan. Kemudian kecenderungan dari permintaan atau perkembangan pasar. Nah, untuk mengetahui hal-hal tersebut kita bisa melalui beberapa hal, misalkan kita melalui survei online atau misalkan interview atau misalkan melakukan sebuah focus group discussion gitu, atau misalkan melalui penyebaran kuesioner di suatu destinasi. Oke, dari sisi supply gitu atau penyediaan. Nah, di sini sebuah produk wisata atau ketika kita mengkreasikan sebuah produk wisata, berarti di sini merupakan gabungan sebuah komponen gitu kan, komponen dari daya tariknya, kemudian dari sarana prasarana transportasinya, akomodasinya gitu kan, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian gabungan tersebut menghasilkan berbagai macam produk-produk wisata alternatif, misalkan wisata berbentuk ekoturism atau wisata berbentuk rural tourism atau urban tourism, kemudian atau misalkan wisata budaya dan lain-lain. Nah, jadi di sini rangkaian komponen-komponen pariwisata yang memberikan pengalaman perjalanan bagi wisatawan sejak dia meninggalkan rumah hingga dia kembali ke rumahnya. Oke, baik, di sini kita bisa lihat urutan dari proses perencanaan sebuah destinasi wisata. Oke. Di sini ada beberapa hambatan di dalam perencanaan sebuah destinasi pariwisata. Yang pertama, misalkan kurangnya kesepakatan tentang prinsip-prinsip perencanaan pariwisata. Itu kan. Di sini pariwisata kan melibatkan berbagai macam pihak. Nah, biasanya untuk memperoleh kesepakatan dari pihak-pihak terkait gitu kan sedikit tersulit. Kemudian biaya pembuatan rencana pengembangan wisata juga relatif tinggi. Kemudian di sini selanjutnya yaitu pihak yang terlibat sangat banyak, jadi sehingga jaringannya akan semakin kompleks. Nah, kemudian bisnisnya sendiri atau produknya sendiri sangat beragam, jadi bisnis dari produk wisata ini sangat beragam, gitu kan. Kemudian selanjutnya yaitu wisata ini sifatnya bisa musiman gitu kan, jadi berbeda di setiap destinasi. Misalkan destinasi wisata tertentu mungkin dia ramainya di bulan apa, destinasi wisata tertentu ramainya di bulan apa gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu terkadang kepemilikan di bisnis pariwisata ini sering berubah-ubah. Oke. Dari sisi organisasional gitu, seorang manajer pariwisata atau misalkan seseorang yang sedang mengembangkan destinasi pariwisata gitu bisa melihat berbagai organisasi yang ada di dalam sebuah atau di dunia kepariwisataan, dimulai dari tingkatan internasional sampai dari tingkatan regional. Nah, di sini ada beberapa pihak yang harus terlibat di dalam sebuah perencanaan destinasi wisata. Yang pertama yaitu pemerintah ya, baik itu pusat atau daerah, kemudian lokal community, kemudian LSM, kemudian organisasi-organisasi pariwisata yang tadi, kemudian operator bisnis pariwisata, dan kita bisa melibatkan sebuah konsultan pariwisata. Oke. Baik,
tingkatan perencanaan pariwisata secara nasional gitu. Kita bisa mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kemudian diturunkan dalam sebuah rencana induk pengembangan pariwisata nasional atau Riparnas, dan kemudian di Riparnas tersebut diterjemahkan atau diimplementasikan oleh daerah menjadi rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Nah, kemudian nanti ke unit-unit kecil lainnya. Jadi ketika misalkan kalian atau misalkan kita merencanakan sebuah destinasi wisata gitu, kita bisa melihat atau bisa mengacu kepada Riparda, kepada Riparnas, kemudian kepada undang-undang yang ada, supaya sebuah destinasi wisata yang kita rencanakan tidak keluar dari apa yang sudah seharusnya. Baik, sekian mengenai manajemen perencanaan pariwisata. Ketemu lagi dengan saya di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.